Halo teman-teman Rise and Shine, jumpa lagi dengan saya Monica Sinaga. Sebentar lagi saya akan ngajak teman-teman untuk ngobrol bersama dengan salah satu teman saya. Beliau ini adalah seorang wartawan senior dari koran Suara Merdeka. Dan uniknya nanti kami bukan ngobrol tentang seputar jurnalistik, tapi mengenai dunia fotografi dan juga komunitasnya yang sedang beliau bangun bernama Metropolitan. Kubitan cool como hielo. Hielo. Nah, teman-teman Ras NCA nih dia, saya sudah bersama dengan bukan hanya satu orang wartawan, tapi saya sudah dikerubungi 3 orang wartawan langsung dari Suara Merdeka yang akan ngobrol-ngobrol seputar komunitas mereka, komunitas fotografi mereka namanya Metropolitan. Yuk, saya akan langsung persilakan satu persatu mengenalkan diri dari Mas Aris. Mas Aris. Halo teman-teman Ras and Shine, ribet ya, grogi ini nggak kebiasaan. Saya Aris, namanya Mas Nuk. Nama saya Nugroho, nama lengkapnya Nugroho Dwi Adiseno, tapi kalau populernya Nugroho DS. Ya. Teman-teman Rise and Shine, perkenalkan nama saya Dini. Kebetulan saya di Metropolitan Jawa sendiri saat ini ya. Ada Mbak Dea ya? Ada Dea juga, ada Mbak Dea juga. Cuman kebetulan hari ini nggak datang. Jadi saya mewakili tim perempuannya. Oke. Apa sih Metropolitan itu, Mas Nuk? Kita nyebutnya sih lebih enaknya bengkel kita berkarya. Jadi kebetulan background kita senang foto, teman-teman itu ada juga yang tari, ada juga yang desain grafis, tapi mayoritas foto kita senang itu. Kita bikin kerja bareng, jadi semacam kolaborasi kita bikin karya dan kita melihat sesuatu menghasilkan karya itu dari hal-hal yang jadi keresahan masyarakat. Nama Metro awalnya karena kita ngangkat dari awal itu keresahan tentang rob di kota besar. Namanya Metro, rob, Metropolitan dan rob. Terus kita gabung biar agak beda, biar agak menimbulkan tanya itu kita pakai Metropolitan. Robnya di tengah itu rob air itu air pasang, air laut air rob dari laut. Terus kita gabungkan ke Metropolitan, jadi Metropolitan. Oke. Saya tertarik di kata menyuarakan keresahan masyarakat. Saya melihat bahwa profesi kalian itu adalah salah satu suara dari keresahan masyarakat sebetulnya. Apakah itu tidak cukup melalui profesi kalian bertiga aja, atau justru ini harus semakin tersuarakan nih? Kita melihat sesuatu dari sisi yang lain, mungkin kalau kita dari jurnalis mungkin ya dari sisi jurnalistik, tapi ini ada sedikit pendekatan seninya. Jadi ya jurnalistik ya ada sisi seninya. Jadi kita lebih ke ada humannya juga ya Mas ya, ada human, ada artnya. Jadi kita lebih menyentuh sesuatu itu. Jadi makanya kenapa kita pakai media foto. Dan kadang juga kita kolaborasikan dengan musik. Dan ada seni gerak istilahnya, seni gerak itu juga kita perlukan juga seperti itu. Jadi ide-ide seperti rob, terus orang-orang pinggiran yang kita angkat itu kita kolaborasikan, kita mix dengan unsur seninya seperti itu. Sudah berdiri sejak tahun berapa itu, Mas? Kita awal berdiri waktu itu 2013. Dari muncul keresahan, kita ngapain sih kok selain kita liputan dan sebagainya, kita mau ngapain lagi ini? Kita masing-masing punya individu punya karakter masing-masing. Nah, saya mau karakter angel banget. Punya karakter yang itu kadang tidak muncul itu kan jadi kayak di sini aku kan saya ini seperti ini, tapi kan harus seperti ini karena kerjaan. Nah, kita munculkan itu. Teman-teman perupa tuh ngajak pameran waktu gitu. Jadi, disitulah muncul awal Metropolitan. Kita ngangkat soal rob di Semarang, terus muncul nama Metropolitan, terus kita pameran di Jakarta, di Galeri Nasional Jakarta waktu itu. Itu adalah pameran pertama? Iya, Metropolitan. Berarti dari 2013 sampai 2020, kira-kira sudah ada berapa
berapa kali pameran berarti ya Mas? Dari 2013 itu di Galeri Nasional Jakarta, kita roadshow ke Semarang, ke Pekalongan, ke Purwokerto, kita pameran roadshow. Setelah itu kita diajak lagi ke Biennale 1. Jadi pameran Biennale 1 itu pameran seni rupa juga, ya, di Semarang juga. Kita ngangkat tentang kota lama, kehidupan kota lama. Terus berarti setelah itu ada lagi pameran Biennale 2 juga, kita diajak lagi juga 2018. Tapi sebelumnya itu juga ada pameran di Batu ya, Batu Malang itu tahun 2018, hampir sama dengan Biennale 2, hampir berbarengan waktu itu karena garapnya. Di tahun yang sama 2018 kita juga pameran di Batu Malang, juga diajak sama teman-teman perupa tahun 2018 ya. 2018 kita diajak sama teman-teman di Jerman waktu itu, teman-teman Bugi. Mereka mengajak kita untuk pameran di sana. Waktu itu mereka ada pentas seni, terus saya suruh ngisi pameran fotonya. Jadi kita ngangkat tentang tambak lorok dari berbagai sisi. Terus akhirnya ya itu kita diajak pameran, terus beberapa acara juga kita ngisi juga. Jadi kita ada acara kecil kita suruh ngisi, kita keluarkan beberapa karya kita yang di sini, kita pamerkan lagi gitu. Seperti itu. Jadi itulah perjalanan kecil kita. Jadi ada fotografer, ada penari, Mbak Dia itu penari di Jakarta. Jadi dia domisili di Jakarta. Tapi setiap dia ke Solo, dia pasti main ke Semarang. Jadi kita diskusi. Jadi setiap kali kita nggak ada acara, nggak ada pameran, kita juga ada diskusi kecil. Jadi kita untuk biar kita istilahnya nggak tumpul, kita nggak macet berkreasi, kita diskusi dengan teman-teman. Kadang kita kunjungan ke teman-teman perupa, ke teman-teman galeri yang punya galeri, kita bertukar pikiran, sharing, dan kita juga menjalin semacam jaringan. Jadi dengan siapa saja kita pokoknya siap, welcome. Oh, oke. Gitu. Saya mau ke Mas Aris deh. Mas Aris, apa sih yang membawamu mau bergabung di Metrop ini? Tentang mungkin diawali dengan pertanyaan yang tadi yang kurang nggak sih gitu penyampaian secara isu-isu sosial kalau kita ngomong bahwa latar belakang kita adalah jurnalis gitu. Jadi jurnalis lebih banyak menulis dengan keadaan yang terstruktur. Itu jurnalis. Artinya Mas Aris merasa kurang bebas juga ya? Iya. Kalau melalui profesi yang menyuarakannya. Jadi di Metropolitan itu mempunyai salah satu misinya adalah menyampaikan hal-hal yang di sisi lain gitu. Yang artinya struktur itu sudah menjadi enggak penting gitu. Jadi akhirnya bisa kita memiliki penyampaian yang sekeinginan kita, konsepnya dan lain sebagainya. Salah satunya contohnya mungkin yang paling dekat dengan namanya gitu, Rob gitu kan. Di Semarang itu nggak selalu Rob itu menjadi penderitaan gitu. Ya karena pas kita motret gitu sama ke sana, anak-anak orang-orang tua itu dengan senangnya bermain air Rob gitu, mandi sore hari gitu. Mereka ceria gitu. Kadang kita berpikir bahwa itu adalah bencana gitu, ternyata nggak selalu gitu. Dan itu bisa jadi inspirasi tersendiri ketika membuat karya yang bukan terstruktur gitu. Karena terstruktur karena kita ada batasan-batasan itu ya sudah kita patuhi karena itu pencapaiannya. Tetapi kalau membuat karya yang di sisi lain struktur sudah dilepas, kita mempunyai keinginan apa, menyerap inspirasi apa, ya sudah itu yang menarik. Nah di Metropolitan salah satunya begitu. Tapi kalau bicara mengenai karya seni itu apakah harus melulu tentang sebuah keindahan ya? Kalau menurut Mas Aris gimana? Bukan harus melulu sebenarnya sih, karena
kesenian pasti nggak bisa dipisahkan dengan keindahan. Justru keindahan itu yang melahirkan kesenian itu, bisa jadi begitu, bisa jadi sebaliknya. Tetapi penyerapannya bisa jadi berbeda. Mungkin karya ini diserap oleh penikmatnya bisa buruk gitu. Ini jelek, ini nggak asik, ini nggak keren gitu. Karya ini bisa mengakibatkan begini-begini bagi orang lain gitu. Tetapi pada dasarnya membuat karya itu adalah sentuhan keindahan itu sendiri. Tapi kalau bicara mengenai karakter gitu, Metrop itu karakternya seperti apa Mbak Dini? Metropolitan sendiri kayak itu, terus di apa ya, secara general warnanya apa nggak bisa gitu, karena kan itu terbentuk atas beberapa karakter kayak gitu kan ya, walaupun memang ada kesamaan gitu, kesamaan rasa dan lain-lain, cuman pada akhirnya kan Metropolitan itu wadah katarsis kami masing-masing gitu. Jadi ya banyak gitu karakternya, macam-macam sama sih. Mas Nuk mau nambahin nggak? Ya, Sebagai senior? yang dituakan. Kalau kita ngomong kita seperti apa, arahnya kemana, ya nggak bisa. Artinya hari ini dengan si besok kita berkaca mungkin akan beda, karena kita mengalir gitu aja. Saya tuh melihat tim Metrop itu muda-muda Mas Nuk. Ini yang muda ini. Apakah memang ini salah satu big plannya Mas Nuk gitu untuk membuat sebuah komunitas yang isinya juga anak-anak muda gitu? Sebenarnya nggak semuanya muda. Jadi ada beberapa yang sudah nggak usur, sudah senior. Jadi Kalau yang paling senior usianya boleh tahu berapa? nah, saya itu yang senior, saya nggak mau nyebut angka. Tapi di rambut kan nggak bisa dia. Berarti ini yang paling senior secara itu Mas Nuk Iya, ya? ya. Oh, Jadi oke. tapi dari pengalaman kan saya mungkin kalah. Ada teman anggota Metrop yang dulu pernah aktif juga, sekarang sudah berkesenian di mana, Ghana tadi? California. Seperti itu. Jadi ada juga yang backgroundnya teater dan musik dan ini film, Mas Adit itu kan. Jadi, semoga Mas Adit kalau dengarnya juga ikut senang, karena dia juga yang mengawali. Jadi ada juga yang tari, yang saya sama tadi ada tari itu Mbak Dia, itu tari demi di Jakarta. Jadi kalau kita kumpul ya kumpul aja gitu, terus kita berkesenian, berkarya bareng-bareng. Sing bisa nari punya ide apa, nanti mungkin bisa dikolaborasikan. Ada juga yang seni gerak itu yang kita waktu ngisi itu, ngisi di Bienal itu yang tuh. Ada dua. Yang bila pertama yang di gedung Mortuis, Mas Cepot itu juga kan dia juga istilahnya apa ya, olah gerak seperti itu. Jadi kita libatkan, jadi dari berbagai unsur itu kan kita masuk semua. Kalau Mbak Dini tingkat kepuasannya gimana nih? Kan masih baru ya, paling muda nih kayaknya nih dari antara 3 teman-teman saya. Jadi awalnya itu diajak Mas Nuk itu 2016 ya, kalau nggak salah, yang di DP Mall. DP Mall ya, oh iya DP Mall ya. 2016 gitu. Saya sebetulnya fotografi itu kan sebagai hobi kayak gitu. Terus habis itu ditawarin Mas Nuk buat diajakin buat ikut Metropolitan, ngisi pameran di DP Mall pada 2016 itu. Kepuasannya sih pada akhirnya sampai titik ini adalah keberanian kayak gitu, keberanian untuk menyuarakan warna gitu, bahwa saya punya warna gitu. Saya bisa memvisualisasikan dan saya punya wadah gitu. Dan urusan perkara kayak orang-orang menilai karya saya bagus atau enggak, itu urusan belakangan gitu. Karena pada akhirnya masing-masing, tadi balik lagi ke selera itu kan, orang-orang pada akhirnya tersegmented gitu, terfilter sendiri nanti pada Dini tuh warnanya kayak gini, Mas Nuk tuh warnanya bakal kelihatan gitu kan. Nah pada akhirnya nanti kan ada masing-masing dari kami punya punya orang-orang yang seneng sama karya kita sendiri-sendiri gitu, ada yang menantikan dan lain-lain gitu. Dan itu tidak disangka-sangka gitu, karena ya saya selama ini berkarya memang buat sendiri gitu, sampai pada akhirnya ditanyain Mas Nuk, ingat saya waktu itu,
terus kamu punya foto-foto kan pasti gitu, jangan berhenti di laptop aja gitu, dikeluarin dong gitu. Duh, nggak berani, saya waktu itu bilang gitu, saya nggak berani gitu, karena saya waktu itu sama sekali nggak ngerti teknik. Ya memang katarsis gitu, foto itu bagi saya memang katarsis gitu. Ada po yang bakal ini bisa po karya saya diterima dan lain-lain. Tapi setelah sekali 2 kali ikut, oh kayak gini ya rasanya gitu, jadi kayak nggak terpendam gitu, memang keluar akhirnya gitu, walaupun tanpa kata-kata dan lain-lain seperti itu. Jadi itu cukup puas bagi saya. Jadi dulu awalnya pas sempat rasa ragu-ragu ya? Sangat ragu-ragu. Mas Nuk, apa sih goalnya Metrop untuk tahun ini? Goal besar itu belum kita masih apa ya, proses. Jadi kita masih ada, karena kebetulan tahun ini di awal kita sebenarnya mau bikin karya ya, tapi tiba-tiba ada pandemi ini, kita terus agak vakum ya. Tapi kita mau merencanakan memang mau ada bikin karya lagi untuk nggak tahu buat apa. Jadi saya memang setelah ini mungkin setelah agak pada longgar ya, ada sedikit pada berani keluar kandangnya masing-masing. Next saya akan kumpul lagi, akan bikin karya lagi. Jadi akan bikin karya entah buat apa, tapi nanti berkarya dulu. Kita rencana di tahun ini semoga juga bisa, kita mau ya bikin karya terus kita virtualkan ya, kita bikin secara online apa ya istilahnya. Benar gak sih bahwa sekarang ini apapun profesinya, kita nggak bisa matok pada satu profesi aja gitu? Semua profesi punya kesulitan sendiri, dan tentu kalau kita hanya melakukan kegiatan yang itu saja dan satu saja, pasti akan bosan gitu. Kalau mimpi besarnya Mas Aris sendiri di Metrop itu apa sih? Mimpi besarnya hanya membuat karya yang rutin itu aja sih, Mbak. Karena serutin apa? Rutin saja, artinya kalau sebulan sekali ada berkelanjutan. Kalau itu kan nanti akan jadi penanda buat bahwa karya ini akan mencapai kemana gitu. Dan karya kan punya cara hidup sendiri kalau bagiku gitu. Ketika kita sudah melahirkan karya ini akan mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan kalau kita bisa rutin, nah disitulah karya-karya ini mungkin akan bisa mempunyai pencapaian tersendiri. Dan itu mimpi besar menurutku, karena kan kita akan bisa melihat perjalanan yang panjang gitu. Kalau rutin kan begitu, panjang gitu. Berarti harapannya memang ini umur panjang banget ya Metrop ini ya, terus berkesinambungan sampai turunan ke berapa? Mimpi besarnya Mbak Dini apa nih sebelum kita mau closing? Di Metrop ini kamu punya mimpi besar apa? Menjaring banyak anak-anak muda. Menjaring terus diapain? Menjaring terus diapain? Digoreng. Kurang lebih sama sebetulnya, berkarya secara rutin dan lain-lain. Tapi mungkin kalau secara personal, karena basic saya psikolog kayak gitu, mimpi besar saya ya menyuarakan atau memvisualisasikan fenomena yang terkait psikolog kayak gitu, yang meresahkan kayak gitu aja sih sebetulnya. Mas Ruk, ada yang mau ditambahin sebelum kita closing? Ya, saya berharap juga ke teman-teman, monggo silakan siapa yang mau bergabung, monggo silakan. Jadi kita biasanya nanti hubunginnya kemana nih, ke Mas Aris, Mbak Dini, atau Mas Nuk kalau ada yang mau gabung? Siapa sih bisa? Siapa aja bisa? Instagram bisa. Langsung bisa DM ya di Instagram ya? Bisa. Instagram Metropolitan bisa di DM. Apa namanya? @metropolitan. @metropolitan. Nanti kita kasih tulisan. Jadi Instagram kita itu, jadi silakan nanti DM bisa, nanti mau tanya, mau sharing, mau apa, monggo silakan. Jadi daftarnya berapa Mas? Oh enggak, kita enggak ada. Mau gabung ayo. Sing penting itu mau gabung, mau ketemu sharing, nah, silakan. Jadi kita enggak ada patokan harus ngisi follower, enggak
gabung aja gitu loh, enjoy aja. Oke. Thank you banget teman-teman semuanya sudah boleh datang ya di acara Rise and Shine. Sukses untuk Metropnya ya. Amin. Amin. Oke teman-teman Rise and Shine, demikian tadi obrolan saya dengan teman-teman dari Metropolitan. Sukses untuk kita semua, tetap jadi inspirasi dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa, kita ketemu lagi di next episode. Bye-bye, God bless you. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.